Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kita dalam channel Daring Serasa Luring. Kali ini saya melanjutkan pembahasan tentang distribusi normal. Ada yang bertanya, apa kaitan soal-soal tentang mencari luas daerah di bawah kurva normal dengan soal terapan distribusi normal? Itu mari kita bahas atau kita tonton video ini. Yang pertama, perhatikan soal nomor 1 seperti ini ya. Ini nanti ada kaitannya nggak dengan soal cerita distribusi normal ya. Pertama, dari Z ke kanan luasnya 10%, berapakah nilai Z? Nah, Anda diminta mencari nilai Z ini berapa, angka Z di sini berapa? Oke, 10% berarti kita sebetulnya mencari yang di sini. Kenapa? Karena untuk menghitung luas daerah, kalau lihat di tabel itu yang di arsinya yang hitam ini. Kalau di sini 10%, berarti ini 40% kan ya. Oke, kita lihat kembali ke soalnya. Ya, ini 40%. Berarti berapakah luas 40% itu ditunjukkan dalam Z angka berapa? Maka cara yang pertama kita lihat di soal di tabel Excel, kita cari angka 400. Nah, kita cari angka 400 seperti ini. Nah, 400 ketemu ya, tidak ada 400, artinya 1,28 karena ada 3997 itu ya, 3997. Jadi tidak ada angka 400 atau 4000, 0,4000, tapi adanya 39. Ya sudah, ini jawabannya. Berarti jawabannya untuk yang pertama adalah 1,28. Kalau dengan Excel tinggal kita tulis, karena ini adalah 10%, kesana kan 90% ya. Jadi kita tinggal klik saja Excelnya begini, perintah seperti ini ya. Nah, invest dari distribusi ya, distribusi normal 0,90 atau 90%, 0,9. Maka bisa otomatis ketemu sama dengan kalau kita mencari tabel 400 tadi, 0,400, 0,4000 ya, 1,2 kolom 8. Itu soal nomor A. Sekarang soal nomor B. Dari Z ke kanan luasnya 5%. Berapa nilai Z? Sama dengan yang tadi. Kalau ini 5%, sekali lagi yang kita cari sebetulnya yang ini. Kan kita mencari angka garis ini di Z berapa, mencari luasnya yang di tabel 45. Kita cari tabelnya yang 45, cari tabel 45 yaitu nih 45, di sini ada 45. Angka 45 tidak ada ya 45. Nah, adanya adalah 1,64 atau 1,65, atau kalau mau tengah-tengah sekali lagi 1,645. Maka jawabannya adalah yang 1,645 di tabel. Kalau di Excel seperti caranya, tekan ini saja di non invest ya, jadi kebalikan dari distribusi normal yang 95%. Kenapa 95? Karena ini kan pada dasarnya ini 45, sini kan 50 kan, totalnya kan 1, jadi 0,95. Tekan saja langsung ketemu 1645, sama persis kalau kita mencari dalam tabel tadi ya, 164, 165, tengah-tengahnya ini angka 500 atau 5000 kan antara 4495 dan 4505 gitu ya. Oke, nomor C. Luas daerah antara 1,5 Z sama dengan 1,5 dan Z sama dengan 2. Ya kita hitung saja. Z 1,5 biasa sama dengan ini 2 soal ya. Soal pertama, luas daerah antara 0 dan Z sama dengan 2, dan antara 0 dengan Z sama dengan 1,5. Sama dengan luas yang besar kurang luas yang kecil. 2 tadi, dari 0 sampai 2 tadi, kita lihat 2 ya, luasnya adalah 4772. Nah, kita lihat di sini tabelnya kalau nggak percaya ya, 2,0 nih 4772 Z-nya. Kemudian 1,5 tadi adalah 4332. Ya sudah, jawabannya adalah ini ya, luasnya adalah yang gede kurang yang kecil, berarti 0,0441, atau dihitung dikurangkan aja begini uranginya ya, antara yang gede kurangi yang kecil, atau yang ini gede dari 2 ke 0 ya, 0 ke 2 dan 0 ke 1,5.
Oke, ketemu adalah 0,0441. Yang terakhir, belum ya, yang terakhir sekarang nomor D. Nomor D, soal yang nomor D. Nah, luas daerah antara Z sama dengan 2,45 dan 2,55. Pada dasarnya sama dengan nomor sebelumnya tadi, tapi ini angkanya selisihnya kecil banget ya. Anda mencari 245 berapa Z-nya, kemudian 255 berapa Z-nya. Yang besar kurangi yang kecil. Kita lihat ya, 255 dulu yang gede, 255, lihat. 255. 25,5 ini adalah ini 2496, cocok ya, 2496 nih, 2496 mana tadi 245 ya, salah, bukan 25 tapi menurut 255 itu 4946 ya, 255 2,5 ya, salah baca tadi ya, 4946 cocok, 4946 nih, 4946. Sekarang 245 kita lihat, 245 24,5 nih, 4929 cocok, 4929. Berapa luas selisihnya? Ya, gede kurangnya kecil, yaitu 0,0018. Ini luas daerah antara Z245 dan Z255. Ini adalah soal sepertinya tidak ada kaitan dengan soal cerita ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan soal ceritanya seperti ini. Oke, kita lihat. Soal yang pertama. Terdapat 1.500 orang calon mahasiswa baru yang berminat masuk ke program studi favorit di suatu perguruan tinggi swasta. Namun karena suatu keterbatasan dan lain hal, maka hanya akan diterima sebanyak 150 orang yang diterima. Jadi berapa persen tuh? Hanya 10%. Nah, simpangan bakunya ketemu 10, rata-ratanya 60. Pertanyaannya, berapakah nilai tes masuk minimal yang harus dicapai agar diterima sebagai mahasiswa program studi favorit tadi? Ya, tentunya Anda kembali ke soal nomor A tadi. Nih, 10%. Ya kan? Terus nilai minimal masuk ya tinggal dihitung. Nah, jadi kita udah ketemu Z-nya. Pertama saya hitung ya Z-nya. Jadi soal tadi ini terapan, sekarang kita coba perhitungannya. Bahwa Z kan kita tahu ya sama dengan rata-rata dikurangi datar kurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Ya, sekarang Z-nya sudah diketahui. Z-nya sudah diketahui ya, 1,28. Jadi ada kaitannya ya, 1,28. Ya, tadi apa itu adalah 1,28 sama dengan nilai minimal ditanya ya, kali 6 dikurangi 60 rata-ratanya dibagi 10. Maka ketemu berapa nilai minimalnya, yaitu 72,8. 72,8. Ya, angka ini 128 tadi sebetulnya soal cerita, soal lepas yang nomor A ya. Kalau saya kaitkan dengan soal ceritanya ini, ya kita masuk ke sini ini. Nomor A sudah terjawab nih. Kemudian nomor B, seandainya 5% dari calon mahasiswa baru mendapat UKT, berapa nilai minimalnya? Nah, sama soal yang B tadi. Nilai UKT-nya ini 5% terima dapat UKT ini. Berarti sebenarnya kita cari Z ini. Z-nya itu berapa? 45 ini, 645. Nah, ya sudah, kita masuk ke perhitungan tadi ya, bahwa Z sama dengan nilainya yang dicari dikurangi 60. Bukan itu dulu ya, langsung dikasih ya 60 dibagi 10. Z-nya 1,645 sama dengan ya berapa? X dikurangi 60. Kenapa 60? Rata-rata 60 dibagi 10 simpangan baku. Sudah ketemu. Kalikan 10 jadi 16,45 ya. Jadi Z-nya 16,45 tambah 60 yaitu 76, berapa? 76,5
ya, berarti 76,45 ya, kalau dikalikan 10 kan seperti itu ya, 76,45. Berikutnya, yang berikutnya soal nomor berikutnya, nomor ya C. Berapa orang calon mahasiswa yang memiliki nilai antara 75 sampai 80? Nah, kita ada dua batasan dari 75 sampai 80. Sama dengan soal nomor C ini. Ya, kenapa ketemu ini? Kan 75 dikurangi 60 dibagi 10 itu kan 1,5, ya kan? 75 satu di sini, 75 dikurangi simpangan rata-rata 60 dibagi simpangan baku, kan 1,5 kan, sama dengan 1,5 yang ini nih, 1,5 ini. Sekarang yang kedua, nilainya 80 ya sama, 80 dikurangi 60 dibagi 10 berapa? 2 ya, 2 tadi ini 2 itu yang ini, nah ini 2 inilah. Nah, luasnya berapa? Ini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dilihat, pertanyaannya adalah berapa orang? Berapa orang? Nah, dikalikan kalau begitu, dikalikan nomor apa tadi, nomor C ya. Nah, ini dikalikan jumlah peserta, nah, sama dengan kita kalikan. Anda ini dikalikan 15.000 dikali 15, 1.500 ya, salah tadi ya. Ya, hasilnya adalah warna hitam ya, tadi saya hitamkan dulu. Ya, oke. Nah, yang di sini tadi ya, salah. Ya, jawabannya 66. Nah, kalau mau lihat perhitungannya kelihatan ya, nih AA47, ini AA47 dikali 1.500, jawabannya adalah 66 orang. Begitu pula soal yang D sama. Soal yang sama 255 dan 245 itu adalah soal ceritanya yang ini. Ya, berapa orang calon mahasiswa yang nilainya 85 pas? 85 pas itu kalau hanya dicari 85 kan tidak ketemu ruangannya. Maka kita cari turunkan setengah, naikkan setengah. Jadi 84,5 dan 85,5. Sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Ya, kita cari untuk yang ya, nah, pakai merah aja. Berarti 84,5 dikurangi 60 dibagi 10. Kan jawabannya 24,5 ya. Jawabannya 24,5 ini. 24,5 itu ini. Ya. Kemudian 85 itu dinaikkan setengah lagi. Nah, sehingga satu lagi. Berarti satu lagi adalah 85,5 dikurangi 60 dibagi 10. Hasilnya berapa? 25,5. 25,5 itu yang ini, 25,5 itu yang ini. Ya. Sehingga ketemu luas daerahnya. 245 itu berapa? Kalau Anda lihat di tabel, saya nggak pakai tabel ya, pakai Excel, perintahnya begini. Nah, 0,255 min setengah. Kenapa min setengah? Nanti akan saya jelaskan. Ini 0,4946. Nggak yakin? Kita lihat. 255. Nah, 2525 kolom 5. Nah, 244946 ya, cocok. 4946. Kalau 245 ini 4929. Ini jawabannya. Oke. Nah, ini sehingga berapa peluangnya? Ini dikurangi. Yang gede kurangi yang kecil. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat tadi ini saya putihkan ya. Sekarang saya hitamkan dulu biar kelihatan ya. Sama dengan 3. Dari mana perhitungannya itu? Nih. 1.500 dikali ini. Jadi hanya 3 orang dari semua peserta yang diterima yang mendapat nilai 85. Itu dengan kata lain begitu. Jadi pertanyaannya tadi
ada berapa mahasiswa yang mendapat nilai 85. Kita nggak ngitung lagi, nggak survei lagi. Pokoknya dari 150 mahasiswa ini yang mendapat nilai 85 itu hanya 3 orang. Kalau nggak percaya silakan dihitung kan begitu ya. Tapi nanti kita hanya prediksi ya. Tapi setidaknya hasilnya mendekati benar. Itu yang dipakai dalam perhitungan quick count, salah satunya seperti itu. Barangkali itu. Nah, kemudian soal yang terakhir yang juga perlu saya terangkan, ada pertanyaan seperti ini. Nih, dari Z125 luasnya 0,0828. Berapa nilai Z? Nah, ini jawabannya ada dua sebetulnya. Bisa di kanan, bisa di kiri. Kenapa begitu, Pak? Logikanya seperti ini. Kita lihat. Andai kan Anda punya bangun persegi panjang sebanyak bangunnya kotak ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada garis AB ini di sini, Anda diminta buatlah suatu kotak, satu buah kotak yang luasnya, yang tempatnya berimpit dengan A dan B. Maka peluang pilihan pertama Anda boleh di sini, boleh. Ya kan? Kalau nggak situ juga boleh juga di sini. Di sini boleh. Di sini juga boleh kan? Kotaknya merah-merah juga. Itu kalau kotaknya muat. Tapi kalau pertanyaannya, buatlah 3 kotak yang berimpit dengan garis AB. Anda tidak ada pilihan lain selain yang ini, 3 kotak ini. Nggak ada pilihan lain. Ini satu jawaban kalau 3 kotak. Kalau mau ke kanan, nggak muat karena lewat. Batasnya kan hanya 2 ini. Itu ya. Dengan demikian, kembali lagi ke sini. Kalau Anda diminta dari garis Z sama dengan 1,25, di mana luasnya supaya 0,828, maka Z Anda hitung. Caranya 125 dihitung dulu. Oke, 125, saya nggak usah buka tabel ya, saya perlihatkan sini aja. Cara buka tabelnya, oh ini tidak ada di sini ya. Buka tabelnya seperti ini, ya pakai distribusi normal tapi inverse-nya ya. 125 min setengah, jawabannya sekian. Nah, kalau nggak percaya sekali lagi kita buka 125. Oke, nggak percaya ya. 125 soal tadi ya. 12,5. Nah, ini 12,5. 12,5. 3944. Ya, 3944. Sama ya, 3944. Nih jawabannya. Nah, kemudian supaya luasnya 0828. Ya, ini kita tambahkan 0828 sehingga menjadi 4772. 4772 itu angka berapa Z-nya? Oh, angka 2,0. Dari mana tahu? Nah, dari kita lihat ya, kalau di tabel angka cari 4775, kita lihat 4775. Nah, lihat 4775 itu nih 20, 2,0. Ini kalau pakai tabel, tapi kalau pakai Excel Anda boleh otomatis tinggal klik saja di sini begini, Anda boleh ini norm invest, nah, invest dari ini. Jadi kalau Anda mau klik sekali lagi ya, klik ini sama dengan norm begitu ya, nanti muncul nih norm, kayak norm ya, yang invest yang ini, yang paling bawah ini ya, norm invest ya, itu jawabannya. Sama, ini yang manual, ini yang pakai Excel. Pilihan kedua, jadi jawaban yang pertama adalah di Z sama dengan 2. Jawaban yang kedua adalah Z sama dengan berapa? Di sini. Pilihnya depan sekarang. 1,25 tadi ini 3944 dikurangi 80828. Ya, dikurangin ya. Ini hasilnya, yang gede kurangi yang kecil. Nih. Tabelnya berapa? Dilihat tabelnya, maka buka tabelnya 3116. Itu 088, bener nggak? Kita lihat ya. 3116. Oke, 08 di kolom 8. Oh, lihat. Ya, 3116. Tidak ada. Adanya 3133. 3108. Ya, ini paling dekat 3116. Yaitu 088. Kalau dengan Excel, caranya otomatis juga kita klik begitu. 3116 nih ya. Nah, gini. Ya, non invest dari 48 ini, X48 ditambah setengah. Kenapa tambah setengah, kenapa kurang setengah, nanti ya saya jelaskan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali untuk lebih kurangnya silakan dikomentari nanti di YouTube yang saya akan upload.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.